Halo, aku Anhidayatun Najah Nama saya Siti Nurul Hasanah Nama saya Jamaluddin Fitro. dan ini volunteer. Hai Teh Nurul, hai Kai, apa kabar? Hai Jamal. Oke, hai. Halo, baik dong. Wah, kemarin kayaknya abis menghilang dari dunia perkuliahan ya. Kemana aja tuh? Kebetulan kemarin nggak menghilang sih, lebih ke barengan gitu antara kuliah dan kegiatan. Kemarin tuh abis dari Pulau Seberang gitu, dari Sumatera Selatan kebetulan. Dengar-dengar nih Kai tuh orangnya sibuk banget gitu kan ya. Itu hoax. Oke. hoax. Kemarin kayaknya abis dari Kalimantan Selatan ya. Oh iya, habis dari Kalimantan Selatan. Teh Nurul tuh sering ikut volunteering. Kira-kira sejak kapan ya ikutannya? Nggak sering sih, lebih ke mengisi waktu gabut gitu ya kan. Terus semenjak kapan saya ikut volunteering? Saya ikut volunteering mungkin semenjak kasus COVID ini ada mungkin ya di Indonesia. Ngomong-ngomong soal volunteering, kayaknya ini aku perlu ini dulu deh, ngobrol-ngobrol basic dulu kan. Kayak Oke. kenapa sih tiba-tiba kamu nanya kayak kenapa aku ikut volunteering gitu kan? Cuma sebenarnya kalau tentang explore itu udah dari lama deh kayaknya. Udah seneng explore alam gitu, sering ke alam. Ini kayaknya aku tuh sering banget dipanggil Aida explore gitu. Udah kayak Dora gitu. Bang. Kalau volunteeringan itu sebenarnya aku udah ikut dari lama sih, dari tahun 2019. Cuma mungkin kebanyakan orang yang tahu aku ikutnya yang kemarin-kemarin itu, yang ke daerah 3T, ke pelosok-pelosok kayak gitu. Cuma kalau volunteeringan itu udah dari tahun 2019 gitu. Dulu aku ikut pertama kali tuh terjun di dunia disabilitas gitu. Waktu acara Hari Disabilitas Internasional, terus tuh apalagi pokoknya banyak banget ya, sampai tahun 2020 tuh kayaknya masih ikut volunteeringan di dunia disabilitas gitu. Bahkan sampai sekarang pun ya di sana lah ya. Masih berlanjut ya. Masih berlanjut lah ya. Untuk sebenarnya Jamal juga ada beberapa volunteer yang diikuti. Yang pertama itu ada Green Generation yang fokus di bidang lingkungan dan alam. Yang kedua itu fokus di bidang sosial, yaitu volunteer Rumah Disabilitas Indonesia. Dan yang ketiga itu ada Jejak Langkah Indonesia. Nah, untuk mulainya Jamal itu sebenarnya masih terbilang baru, masih terbilang belum tahu apa-apalah tentang dunia volunteer. Apa sih yang membuat Teh Nurul nih mengikuti atau menjadi volunteer? Kenapa saya jadi volunteer? Mungkin karena mengisi waktu luang juga sih, karena mungkin kuliahnya online, terus bukan nggak ada kegiatan sih, emang ada sih itu kuliah, karena ya biar gak gabut aja mungkin lah. Kayaknya lebih ketertarik sih. Karena kayak seru gitu loh. Kayak kan banyak tuh kalau volunteering kan kita bersosialisasi sama banyak orang gitu kan. Apalagi dengar-dengar tuh kita bisa ini juga berinteraksi dengan masyarakat. Kayaknya seru deh gitu. Kayaknya aku pengen deh gitu. Karena dulu aku explore itu seneng gitu ke beberapa tempat dan ngobrol-ngobrol gitu sama daerah setempat, sama warga lokal gitu, sama warlock gitu. Nggak tahu, senang aja, banyak banget gitu hal yang sebelumnya aku nggak tahu, terus aku tahu akhirnya gitu. Kan volunteer itu kan sama dengan sukarela gitu ya. Nah, Jamal ya terkadang terpikir kenapa aku nggak bisa seperti mereka gitu kan. Meskipun ya dalam bidang finansial belum bisa, tapi kan dalam bidang tenaga ataupun pikiran kan kita bisa menyalurkan itu gitu kan. Ada gak sih sosok orang yang membuat KAI ini termotivasi untuk mengikuti volunteering? Sejauh ini tidak ada seseorang yang menginspirasi saya gitu ya untuk saya mengikuti volunteering. Mungkin ini dari diri saya pribadi, mungkin saya mengikuti itu, enggak saya ngikutin kegiatan ini karena wah ada seseorang ataupun ada satu tokoh yang mungkin idola mungkin lah ya di dunia volunteering. Jadi sayanya ngikutin itu. Jadi enggak, jadi belum enggak ada gitu, enggak ada tokoh
sama sekali untuk hal itu. Oh, sebenarnya banyak sih orang-orang yang memotivasi saya untuk mengikuti atau bergabung ke sebuah volunteer. Yaitu yang pertama teman saya yang kuliah dari Uninus, dia Erwin. Alhamdulillah dia sudah mengikuti beberapa volunteer ya yang emang wah gitu kan volunteernya. Dan alhamdulillah saya juga berteman baik dengannya sehingga dia seringkali membagi pengalaman-pengalaman terkait volunteer-volunteer tersebut. Dan yang kedua ya saya suka juga gitu melihat orang-orang yang bergabung dalam volunteer, baik itu dalam bidang pendidikan, ekonomi, maupun bidang yang lain-lainnya. Kalau sosok, jujur nggak ada sih sebenarnya. Karena aku ikut volunteering ya kemauan sendiri, terus nggak tahu panggilan hati deh kayaknya. Asik, panggilan hati banget gak tuh? Ya pokoknya dari diri sendiri sih. Terus nggak ada sih sebenarnya yang kayak jadi role model aku buat ikut volunteering kayak gitu. Cuma ya sejauh ini aku dari diri sendiri sih. Udah berapa banyak sih volunteering yang diikutin sejauh ini? Sejauh ini mungkin cuman 4 lah. Ada 3 volunteer. Yang pertama itu ada Green Generation yang fokusnya di bidang lingkungan atau yang terjun langsung ke alam. Yang kedua yaitu di bidang sosial, yaitu Rumah Disabilitas Indonesia. Nah yang ketiga yang kemarin itu pelajar pemberdaya yang fokusnya itu di bidang literasi, dikarenakan volunteer ini juga disupport atau didukung oleh organisasi PII, Pelajar Islam Indonesia. Banyak sih, nggak terlalu banyak tapi ya cukup lah ya gitu, lebih dari 2, lebih dari 3 gitu. Karena dulu terjun di dunia disabilitas gitu beberapa kali. Kalau untuk yang ke pengabdian masyarakat ke daerah 3T, ke pelosok-pelosok gitu kayaknya cuma 2 kali, baru 2 kali gitu. Baru 2 kali kemarin yang ke Pulau Mapur di Kepulauan Riau, terus selanjutnya di Lombok, itu di daerah Buun Mas aku ikut volunteeringnya gitu. Jadi kalau dihitung-hitung nggak tahu sih, udah lupa banyak juga. Tapi kalau misalkan untuk pengabdian masyarakat ke daerah 3T itu baru 2 kali gitu. Hal apa aja nih yang udah kamu dapetin setelah kamu mengikuti volunteer? Mungkin yang saya dapat sama seperti teman-teman lainnya mungkin ya yang mengikuti kegiatan volunteering, kayak teman baru, terus relasi juga, terus kita juga jadi tahu mungkin adat ataupun budaya, apalagi ya volunteeringnya yang keluar dari pulau sendiri gitu ya, terus juga nambah relasi. Itu sih untuk saya pribadi. Banyak banget sih, nggak tahu kenapa ya, aku ngerasa selama ikut volunteering itu aku berkembang gitu, aku tumbuh gitu, aku juga sembuh gitu, asik. Wah, sangat banyak sebenarnya ya untuk hal-hal yang saya dapatkan setelah terjun langsung atau mengikuti volunteer yang kemarin, yaitu pelajar pemberdaya. Salah satunya yang saya dapatkan itu bagaimana saya menjadi seorang pemimpin, karena kebetulan saya juga tidak menyangka saya dapat dipilih waktu itu jadi ketua tim. Gimana ya, aku dulu merasa kurang empati gitu. Aku dulu juga ngerasa nggak terlalu suka banyak bersosialisasi dengan banyak orang gitu, nggak terlalu suka sama anak kecil juga. Dan setelah masuk ke dunia volunteer, aku tuh kayak banyak kebuka insight baru gitu loh. Kayak aku mulai ngerasa punya empati, terus aku juga mulai ngerasa suka anak kecil gitu, karena kebetulan setiap kali ikut volunteeringan itu ya terjunnya ke anak-anak terus, karena di daerah 3T juga aku masuk divisi pendidikan gitu. Saya banyak belajar bagaimana sih menjadi ketua atau menjadi pemimpin untuk teman-teman kita gitu kan. Banyak sih hal yang aku dapetin gitu, selain daripada pengalaman, tapi aku juga banyak tumbuh di sana, tumbuh berkembang ininya lah, jiwanya gitu kan. Karena
menurut aku kalau lagi volunteeran itu yang dikasih makan bukan cuma perut, tapi jiwa juga dikasih makan gitu. Yang keduanya yaitu membangun program. Nah, saya juga banyak belajar bagaimana kita membangun program. Sebelumnya kita juga mengadakan, untuk membangun program itu kita juga mengadakan analisa atau penelitian terhadap kebutuhan apa sih yang dibutuhkan oleh masyarakat setempat. Pokoknya sama volunteer itu aku banyak banget ya yang berubah gitu dari diri aku, tapi ke arah yang positif. Nah, yang selanjutnya yang saya dapatkan di situ itu bagaimana semangat para siswa untuk menuntut ilmu yang sangat luar biasa. Jadi menjadi motivasi bagi saya. Karena kan kita di sini sudah hidup enak, sudah bisa kemana-mana dengan mudah, ada ini ada itu. Sedangkan kemarin di Kalimantan Selatan, para siswa untuk sekolah ke SD juga itu harus menempuh jarak berkilo-kilo dengan berjalan kaki. Momen apa sih yang paling berkesan waktu itu? Dari sekian banyak kegiatan yang saya ikuti sampai saat ini, mungkin ada satu di mana saya itu datang ke sebuah desa, dan di desa itu mungkin ketika ada orang baru itu memang sangat dihormati gitu, sangat ini gitu. Nah, mungkin dari sana saya sangat berkesan nih kegiatan ini gitu. Nah, pas datang ke sana, ke tempat kegiatan, alhamdulillah waktu itu di sana itu sedang musim buah-buahan, terutamanya durian. Nah, pas datang ke situ kita langsung disuguhkan oleh 8 durian. Nah, itu sih momen yang salah satu momen yang terkesan, karena selama 1 minggu lebih itu setiap hari kita memakan durian gitu kan, enaknya. Banyak sih. Punya crush salah satunya. Enggak. Apa ya? Banyak. Momen yang paling berkesan itu adalah ketemu sama adik-adik di daerah setempat. Nggak tahu kenapa ya, walaupun dulu aku nggak suka banget sama anak kecil, tapi pas terjun ke dunia volunteer itu, pas ke pengabdian masyarakat di daerah 3T itu, nggak tahu kenapa senang banget sama adik-adiknya gitu. Punya kesan, mungkin karena punya kesan yang bagus gitu ya, yang baik gitu sama adik-adik di sana. Jadi nggak tahu, bawaannya tuh kangen aja gitu sama mereka gitu. Terus selain itu ya berkesan ketemu sama banyak orang sih, sama beberapa ya, sama seluruh volunteer dari penjuru Indonesia. Itu antusias dari anak-anak. Jadi kita itu cepat berbaur dengan anak-anak, dengan masyarakat. Nah, pas awal juga kita langsung diajak untuk mandi ke sungai. Dan betapa jernihnya gitu ya, air sungai, betapa indahnya pemandangan di sana. Nah, terus momen yang paling berkesan itu kan untuk agama di sana itu masih bercampur gitu. Ada yang keharingan, ada yang Islam, ada yang Kristen, ada yang Hindu. Pokoknya asik sih, kayak aku ketemu sama orang baru gitu, yang beda suku, beda budaya, beda agama, dan beda-beda lainnya gitu. Dan itu tuh bikin kebuka insight baru. Oh, ternyata ada yang kayak gini, ada jenis orang kayak gini, ada yang pemikiran kayak gini. Pokoknya seru-seru aja sih. Karena aku tuh selalu ya mengambil sesuatu dengan penuh makna gitu, kayak ketemu sama orang kayak dimaknai gitu, membuat kebuka insight baru gitu. Kita dapat berbaur langsung dengan para mualaf-mualaf, yang mana para mualaf-mualaf itu sangat teguh gitu dalam belajar Islam gitu, sangat antusias dalam belajar Islam, sehingga beberapa kali juga saya cukup terharu gitu kepada mereka, kok mereka sangat giat dalam mempelajari Islam, tetapi saya tidak gitu kan. Bisa bermain langsung ke hutan dengan anak-anak desa gitu. Soalnya kan anak-anak di sana rata-rata mainannya itu parang gitu atau golok. Nah,
kita diajak waktu itu tuh langsung ke hutan mencari buah khas Kalimantan, yaitu buah patikala dan buah pampakin. Buah patikala, pampakin, sama buah, pokoknya buah-buahan yang asam gitu kan. Nah, kita langsung diajak ke hutan yang masih hutan belantara, dan waktu itu kita itu mencarinya di tepi jurang gitu kan. Nah, terus di tepi jurang kita masuk ke hutan dengan tekstur tanah yang becek gitu ya, yang licin. Nah, kita disuruh ikut tuh sama anak-anak untuk mencari buah-buahan. Sungguh tidak disengaja mungkin ya, karena saya kurang ahli dalam ya berjalan di medan-medan seperti itu, sehingga waktu itu saya ya terpeleset lah, kalau Sundanya itu nyungsruk gitu kan. Nah, saya tidak sengaja menginjak sarang semut merah. Nah, waktu itu sarang semut merah terinjak sarangnya dan dia menyerang saya, dan saya merasakan betapa sakitnya, hampir-hampir saya ya berkelimangan air mata lah gitu. Karena sungguh ya panas, pedih gitu kan, tersengat semut merah itu, semut api. Boleh dong pesan juga tips and triknya buat para teman-teman yang ingin menjadi volunteer. Oke, baik, untuk tips and triknya mungkin bagi teman-teman yang ingin mengikuti volunteering lebih ke harus menyiapkan fisik, mental, dan juga saku juga ya. Saku di sini ya duit itu gitu. Untuk volunteer di luar sana ya, tetap ikut volunteer. Karena menurut aku ya, kita tuh kan ngabdi ke masyarakat itu lagi volunteeran itu lagi berbuat baik kan, lagi menjadi apa ya, manusia yang bermanfaat mungkin ya. Kita nggak pernah tahu investasi mana yang akan berbuah gitu di suatu saat nanti gitu. Untuk pesan mungkin semua itu kita harus mulai dari diri kita sendiri gitu kan. Karena jadi volunteering itu nggak dibayar, jujur nggak dibayar. Malahan kita yang harus ngeluarin duit itu sendiri. Mau dulu, berani dulu. Karena kalau menurut aku ya, kita tuh udah dikasih kehidupan sama Tuhan, udah ya dipergunakanlah untuk sebaik mungkin gitu ya, untuk hal-hal yang baik gitu. Ya pokoknya berani dulu, karena menurut aku kalau nggak sekarang ya mau kapan gitu. Kalau misalkan nggak mau ngelangkah terus, ya udah stuck di sana, nggak akan ngerasain hal lain gitu, nggak akan ngerasain apa ya, vibes lain atau euforia lain gitu. Pokoknya yang penting mau dulu, berani dulu gitu, berani untuk mengambil apa ya, keputusan yang besar, berani untuk melangkah gitu. Karena menurut aku yang paling susah itu adalah langkah pertama. Langkah pertama itu sulit banget dilakukan oleh banyak orang. Tapi kalau misalkan udah ngelangkah di langkah pertama, untuk langkah-langkah selanjutnya akan lebih mudah gitu. Pokoknya yang penting berani dulu. Aku ingatkan, aku pengen banget kayak ngasih tahu ke orang-orang, kamu tuh bisa gitu melakukan apa yang sebelumnya kamu nggak pernah terpikirkan gitu. Kamu bisa melakukan hal tersebut gitu. Jadi jangan pernah takut, ayo lakukan, karena kalau nggak sekarang mau sampai kapan? Coba-coba dulu aja, semisal kalian ingin masuk ke dalam volunteer, sebisa mungkin kalian harus memiliki relasi, harus ngobrol sana sini. Meskipun ya itu cukup jenuh, tapi buah dari itu semua menumbuhkan buah yang sangat manis. Karena menurut aku apa ya, sebuah pengalaman itu nggak bisa diwakilkan sama orang lain gitu. Jangan menyerah, jangan, ya harus berpikir ke depan lah gitu kan. Kita diem terus di rumah, maksudnya kayak kita nggak pernah melakukan hal selain apa ya, keluar dari zona nyaman, keluar dari zona aman gitu. Ya kita nggak pernah tahu hal lain gitu di dunia ini gitu. Karena sebenarnya banyak banget hal yang belum kita ketahui gitu di dunia ini.